Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung atau Bilang di hari ini Kamis 24 Juni 2021. Dan kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Sigi di hari ini yang berulang tahun. Semoga tentunya kabupaten ini bisa menjadi kabupaten yang selalu unggul begitu dan bisa memiliki daya saing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemirsa TVRI, kurang lebih 30 menit ke depan kami akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di SMPN Model Terpadu Madani atau SMPN Madani begitu. Kita biasanya sederhananya menyebutnya seperti itu. Karena kita tahu bersama memang pembelajaran daring atau secara online atau BDR ya, belajar dari rumah ini memang masih terus dilakukan hingga sekarang. Wacana pembukaan sekolah kembali PTM terbatas pada tanggal 5 Juli mendatang yang berdasarkan SKB 4 Menteri ini memang masih menjadi pertanyaan apakah ini kemudian akan berlaku begitu, mengingat memang signifikansi dari kenaikan COVID-19 hingga hari ini pun juga mengalami penaikan yang begitu pesat, terutama di daerah Jawa. Sementara untuk Sulawesi Tengah sendiri, informasi terakhir yang kami dapatkan dari kenaikan COVID pada kemarin itu berjumlah 34 kasus, ada 12 kasus di Kota Palu, dan ini kemudian akan menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Satgas COVID-19, apakah pembelajaran daring masih akan terus dilakukan. Nah, bagaimanakah kemudian SMPN Model Terpadu Madani ini terus melakukan persiapan-persiapan terutama untuk memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, apakah masih akan terus melakukan pembelajaran daring atau seperti apa. Dan nantinya juga pemirsa, kami akan membahas sedikit isu yang juga lagi jadi perbincangan terkait SMPN Madani ini, apakah statusnya masih akan di bawah naungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah ataukah akan berpindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Bersama kami sudah hadir Kepala Sekolah SMPN Model Terpadu Madani, yaitu Bapak Supriyadi M. Jafar SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Julius. Baik, terima kasih Pak Kepsek sudah hadir di hari ini. Dan sebenarnya pemirsa, kami juga mengundang perwakilan dari bidang PKPLK ya, dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun saat ini pun juga belum hadir begitu. Dan juga bergabung melalui luar studio lewat Zoom yaitu Dr. Asep Mahfud, pengamat pendidikan akademisi dari Universitas Sadulako Palu. Apakah sudah tersambung bersama Pak Doktor? Belum ya? Oke. Ya, nanti kami akan mencoba untuk menghubungi beliau begitu, sehingga kemudian Pak Dokter juga akan memberi pandangan bagaimanakah kemudian persiapan ataupun juga hal-hal yang harus diperhatikan memasuki tahun ajaran baru masih dengan model pembelajaran daring atau dalam jaringan. Saya akan langsung mulai perbincangan saya ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, pembelajaran daring ini memang sepertinya memang masih akan terus dilakukan begitu Pak. Kalau kita mendengar begitu banyak kabar, padahal harusnya memang ini SKB 4 Menteri terutama di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset begitu, Mas Nadiem Makarim mengatakan harusnya 5 Juli ini bisa dibuka kembali. Gimana kemudian Pak Kepsek, ada update berita tentang pembelajaran di tahun ajaran baru nanti? Iya, terima kasih Pak Julius. Jadi memang kita prinsipnya dari sekolah selalu menunggu informasi dan instruksi dari pemerintah, khususnya dari dinas yang ada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, karena seperti kita tahu ini kan uji coba kemarin sudah direncanakan dari bulan April. Kemudian April di 2021 ini Pak ya? 2021 ya, direncanakan akan tatap muka. Ternyata karena pas di April itu lagi situasi pandemi juga semakin meningkat, batal. Kemudian di bulan Mei direncanakan kembali untuk uji coba tatap muka terbatas, tentu dengan perlakuan-perlakuan yang khusus tentu yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Ternyata juga batal karena lagi panas-panasnya dan lagi meningkat-meningkatnya yang terkonfirmasi waktu itu. Nah, kita berharap bahkan ini bukan hanya dari sekolah, mungkin orang tua juga sangat mengharapkan di bulan Juli nanti mudah-mudahan mereka semua berdoa kita sebanyak mendapat informasi dan masukan. Insya Allah di bulan Juli ini tidak ada lagi hambatan dan kondisi pandemi juga sudah agak mereda, sehingga di tanggal 12 itu 12 Juli ada 12 atau 15 itu karena tergantung sekolah. Kalau kegiatan PPDB-nya sudah selesai itu ada yang 12, mungkin ada yang 15 sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, PTM terbatas Pak ya? Jadi kita selalu menunggu informasi karena kalau sekolah
prinsipnya selalu begitu, walaupun segala macam persiapan sudah kita laksanakan, kita sudah siapkan, tetapi ketika ada arahan dan instruksi dari dinas bahwa kondisinya tidak memungkinkan, tentu kita mengikuti lagi instruksi dari dinas. Artinya akurasi data pembukaan sekolah 12 atau 15 Juli ini apakah sudah bisa dipastikan begitu Pak Kepsek? Sampai saat ini informasi terakhir dalam MKKS yang kami hadiri kemarin minggu lalu itu belum ada informasi untuk perubahan, jadi tetap akan dilaksanakan tatap muka. Tetapi selalu ada catatan bahwa tetap mengikuti perkembangan situasi COVID-19. Pak Kepsek mengatakan bahwa di April sudah dilakukan uji coba, di Mei dilakukan uji coba, begitu juga Pak. Artinya sudah ada simulasi-simulasi. Seperti apa simulasi gambaran yang bisa diceritakan begitu Pak? Untuk kemudian kesiapan dari PTM terbatas. Hampir semua sekolah, kalau kebetulan kami di SMP itu selalu ada kegiatan simulasi. Jadi teman-teman dari semua sekolah yang ada di Kota Palu itu SD, SMP, SMA itu sudah melakukan simulasi. Ketika anak-anak masuk, artinya sudah disiapkan bagaimana mulai dari penerimaan anak-anak siswa ketika masuk pintu gerbang, kemudian selanjutnya ada pengukuran suhu dan pendataan. Kemudian selanjutnya sampai masuk dalam kelas itu sudah ada rancangan yang merupakan juga hasil dari hasil kerja dari MKKS biasanya, kemudian disetujui oleh dinas, dan pada prinsipnya kita semua sudah siap. Tinggal itu saja, karena simulasi dalam bentuk video sudah disosialisasi ke orang tua, ke siswa, kepada warga sekolah, yang insya Allah akan menjadi acuan bahwa ketika anak-anak masuk memang sekolah-sekolah itu sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bisa dikatakan SMPN model terpadu Madani artinya sebenarnya sudah siap begitu Pak untuk melakukan PTM terbatas ini atau pembelajaran offline ini? Insya Allah, kalau kami itu sesuai dengan daftar checklist yang disampaikan oleh kementerian, kita sudah hampir penuhi semua. Dari saat ini kita sedang membenahi lingkungan karena kebersihan merupakan faktor utama, jangan sampai ada kekhawatiran dari orang tua. Maka kita kerjasama dengan beberapa pihak, kalau SMP Madani itu untuk menjaga sterilisasi lingkungan, kita sudah kerjasama dengan divisi yang ada di BRIMOB ya, BKR ya, KBR, Kimia, Biologi dan Radioaktif itu pernah melakukan beberapa kali penyemprotan di sekolah kami untuk menjaga sterilisasi lingkungan. Kemudian kerjasama dengan Puskesmas itu secara rutin untuk menjaga bahwa lingkungan di sekolah selain ditata sedemikian rupa agar sehat dan aman untuk anak-anak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kementerian dan Dinas Kesehatan. Kita membuat juga tempat cuci tangan yang sesuai petunjuk hampir setiap kelas kita siapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, segala macam perlengkapan yang kita kerjasama juga dibantu oleh Save the Children. Alhamdulillah, walaupun program-program Save the Children sudah berakhir, tapi hampir semua sekolah sangat berterima kasih, mulai dari petunjuk-petunjuk menjaga kesehatan, spanduk, baliho. Kemudian kalau sekolah kami itu luar biasa bantuannya Save the Children, selain fasilitas cuci tangan yang disiapkan sangat lumayan bagus, karena tidak perlu kita melakukan tinggal menginjak saja. Artinya bukan tangan yang menggerakkan tapi kaki, Pak. Iya, karena berisiko ketika tangan akan lagi berisiko ke yang berikutnya. Jadi kaki ketika itu hanya dengan menginjaknya begitu, Pak. Menginjak ya. Jadi airnya keluar, kemudian sabunnya juga keluar, tentu akan sangat mengurangi resiko penularan. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, Pak Kepsek, saya bisa simpulkan berarti protokol kesehatan prokes ini sudah memenuhi daftar checklist yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan artinya sebenarnya sudah siap begitu ya Pak ya. Baik, kita akan terhubung bersama Pak Dr. Asep. Oh belum, ya baik. Nanti kami juga akan terus mencoba untuk menghubungi Dr. Asep Mahfud langsung dari luar studio. Pak Asep kemudian akan memberikan pandangannya begitu. Baik, saya masih terkait dengan pembelajaran daring Pak Kepsek, Pak Supriyadi begitu. Ya artinya prokes sebenarnya sudah dilakukan, sudah disiapkan begitu Pak. Kemudian daftar checklist juga sudah dipenuhi. Artinya ini sebenarnya tinggal kesiapan menunggu instruksi apakah 12 Juli atau tanggal yang lain itu bisa dibuka atau belum begitu. Baik, Pak Kepsek, kalau kita melihat kemudian ya secara holistik begitu, pembelajaran daring ini kan dimulai dari Maret 2020 begitu Pak, sejak kemudian saat itu dikeluarkan kebijakan atau aturan oleh pemerintah pusat untuk tidak lagi ada aktivitas sekolah. Hingga tahun ini sudah memasuki 1 tahun lebih begitu. Pak Kepsek pun juga di SMP Madani pun melakukan pembelajaran daring. Evaluasi Anda gimana kemudian Pak? Apakah efektif dan efisien ini dilakukan sepanjang 1 tahun? Saya ingin cerita dulu awalnya. Jadi ketika awal pandemi itu Maret masuki April,
saat itu memang kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi waktu itu, dan Madani termasuk yang tidak mau larut dalam situasi seperti itu, sehingga masih di bulan awal April itu kita sudah menjejaki kerjasama dengan Telkom, karena saat itu Google Meet belum terlalu booming penggunaannya. Kemudian CloudX itu selalu ada informasi-informasi pembobolan data dan penggunaan data juga mungkin kapasitas anunya agak berat. Jadi kami langsung ke Telkom waktu itu mencari informasi. Untuk virtual pengganti tatap muka itu ada aplikasi apa yang kami gunakan. Nah, berikan informasi adalah ada aplikasi CloudX yang sangat ringan penggunaan datanya, dan ada juga untuk paket guru-guru dan tata usaha atau tenaga pendidikan menggunakan datanya agar hemat, ada paket Read Society waktu itu. Jadi ketika kita punya nomor-nomor di waktu itu, nomor-nomor teman-teman GTK yang ada di Madani itu kita semua berikan ke Telkom dalam bentuk kerjasama 2 MOU itu, langsung kita tanda tangan. CloudX untuk kita gunakan untuk pengganti tatap muka tadi itu dengan yang paling ringan penggunaan paket datanya. Kemudian untuk paket Read Society itu adalah untuk paket murah. Ada 2 aplikasi pada saat itu, Pak, ya? Kita MOU-nya kebetulan ada kami tanda tangan. Dan ini langsung kemudian diimplementasi, diterapkan langsung. Jadi artinya bergerak cepat pada saat PSBB Madani. Baik, Pak Kefsai ditahan dulu karena saya sudah terhubung bersama Dr. Asep dari luar studio. Pak Dokter, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah, Pak Juni, sehat-sehat. Salam buat Pak Supriyadi, salam sehat. Baik, Pak Dokter, melihat wacana pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas itu, Pak, yang harusnya dilakukan di bulan Juli, namun ada signifikansi kenaikan COVID di Jawa dan imbasnya pun juga ada di Palu, begitu, di Sulteng. 12 kasus kemarin, begitu, Pak. Sehingga kemudian per hari kemarin, surat edaran wali kota pun juga akhirnya menutup dan membatasi pemberlakuan aktivitas hingga jam 9 malam. Apa yang kemudian terdampak, Pak, untuk sektor pendidikan? Ya, menurut saya dari perspektif pendidikan, memang kondisi pandemi COVID-19 ini harus dipandang sebagai keadaan darurat. Keadaan gawat, sehingga kita harus menyesuaikan dengan penyesuaian proses pendidikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang pendidikan, para pendidik, orang tua, para siswa, semuanya sudah ada kerinduan untuk tatap muka. Tapi kita harus bisa bersabar nih dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena yang diprioritaskan adalah keselamatan jiwa, keberlangsungan kehidupan yang penting. Oleh karena itu proses pendidikan itu harus menyesuaikan agar kita selamat semua. Kita tahu sekarang para tenaga medis, para dokter banyak juga yang wafat gitu, yang gugur untuk menghadapi seperti ini. Nah, kita orang pendidikan harus bisa bersabar nih. Terutama orang tua, para guru, kemudian para siswa untuk bersabar untuk tidak bertatap muka dulu dalam kondisi seperti sekarang. Yang ketiga, mungkin yang harus disiapkan itu memang saya sepakat dengan Pak Supriyadi adalah infrastrukturnya, perangkatnya dulu, Pak, untuk menyiapkan. Kenapa? Karena mau tidak mau dengan era seperti sekarang ini kita dipaksa, dipush untuk bisa blended learning gitu. Ada pembelajaran yang campuran, bisa tatap muka terbatas, tapi bisa juga dengan online atau pendidikan jarak jauh. Menurut saya itu beberapa alternatif yang bisa kita kembangkan di era seperti sekarang ini. Begitu mungkin Pak Efra. Baik, jadi ada blended learning begitu. Tapi kemudian kalau kita evaluasi, Pak Dokter, begitu, sepanjang 1 tahun dari 2020-2021, sekolah ditutup, Pak. Tapi aktivitas kafe, aktivitas tempat makan, restoran itu masih dibuka pada saat itu, Pak. Kemudian juga banyak anak-anak yang kemudian ikutan nongkrong, ikutan nimbrung di tempat-tempat tersebut. Apa yang kemudian sebenarnya menjadi pertimbangan begitu, Pak Dokter? Tempat lain dibuka, wisata dibuka, namun sekolah masih ditutup. Ya, itu perspektifnya adalah dari perspektif policy kan, kebijakan. Dan dari perspektif kebijakan itu maka ada prioritas-prioritas, ada prioritas ekonomi, ada prioritas politik, ada prioritas sosial budaya, ada prioritas pendidikan. Nah, kita pendidikan, kesehatan harusnya adalah yang diutamakan adalah keselamatan anak-anak kita nih. Keselamatan anak-anak kita, dan kita juga, saya termasuk yang prihatin ya, ada anak-anak yang terpapar sampai wafat seperti ini menurut saya generasi muda kita bisa terpengaruh banyak seperti ini, terutama dari aspek psikologisnya. Oleh karena itu mungkin kita harus bekerja bersama kalau dari perspektif kepemerintahan ya, kebijakan pemerintahan, bahwa sekarang mereka mendorong juga lewat Satpol PP dan segala polisi. Operasi justisi begitu ya, Pak? Iya, tapi dari perspektif pendidikan yang prioritas adalah siswanya. Siswa jangan berhenti belajar, para peserta didik jangan berhenti belajar, termasuk juga mahasiswa. Para pendidik juga tidak segan-segan, harus sabar untuk bisa dalam kondisi seperti sekarang tetap mendidik gitu dengan cara masing-masing.
Dan menurut saya itu yang saya salut kepada para pendidik di wilayah Sulawesi Tengah yang berani turun juga untuk kunjungan ke beberapa tempat yang terpencil. Ya, kita sebut dengan pembelajaran touring begitu. Pak Dokter, kalau kita melihat sebenarnya contohnya SMP Madani, Pak, protokol kesehatan sudah disimulasi dan sudah memenuhi daftar checklist, Pak. Artinya mulai dari masuk ada pengecekan suhu tubuh melalui termogan, kemudian juga sarana cuci tangan tidak lagi menggunakan tangan namun menggunakan kaki begitu, Pak. Artinya ini kan tidak cukup infrastruktur ini, kemudian untuk bisa menjamin bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak peserta didik itu bisa terjamin ketika mereka bersekolah. Ya, kalau misalkan SMP Madani contohnya sekarang ya, yang dipimpin oleh Pak Supriyadi mau melakukan itu, pastilah terbatas. Pasti kelasnya tidak mungkin 40 orang misalkan, atau 25 orang. Minimalnya 25 orang, 25% dari jumlah itu kan. Atau maksimalnya 50% dari jumlah dari siswa setiap kelasnya. Dan itu pasti Pak Supriyadi sebagai kepala sekolah akan mengikuti itu. Makanya nanti ada tatap muka terbatas seperti itu. Dan saya mendukunglah kalau ada sekolah-sekolah yang punya inisiatif seperti itu dan mengikuti aturan pemerintah. Hanya permasalahannya adalah harus diwaspadai ketika para siswa dari rumah ke sekolah. Dimulai perjalanan itu yang kadang mereka abai, kecuali kalau diantar oleh orang tuanya, dijemput kembali. Nah, pertanyaannya, kalau yang naik kendaraan umum, naik motor misalkan, nah seperti itu yang harus diwaspadai, Pak Efran. Baik. Pak Dokter ditahan dulu, karena juga nanti saya akan sedikit pindah begitu Pak, ke topik juga yang mungkin lagi hangat Pak Dokter, saya nggak tahu apa sudah pernah mendengar begitu, tentang sekolah SMP Madani ini, apakah kemudian masih di bawah lingkup dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi atau kota begitu. Pak Dokter nanti silakan berikan tanggapan, saya kembali dulu ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, Pak Supriyadi, artinya sebenarnya diwaspadai ini perjalanan anak-anak dari rumah ke sekolah begitu, kemudian kembali lagi dari sekolah ke rumah begitu. Sebenarnya itu bisa jadi kekhawatiran yang besar tidak Pak? Padahal sebenarnya kalau di sekolah sudah terjaga semuanya Pak, sudah teratur prokesnya. Iya, memang itulah yang paling sebenarnya kita khawatirkan, karena modelnya anak-anak itu walaupun dilarang untuk berdekatan, menjaga jarak dan lain, tapi anak-anak ini dengan kerinduan yang sekian tahun tidak ketemu ini pasti akan menjadi sesuatu yang agak sulit kita kendalikan di sekolah. Sehingga memang selain hal-hal yang disampaikan tadi, walaupun sudah siap segala macam sarana prasarana, dengan anak-anak harus datang ke sekolah dan tadi itu sekian tahun tidak ketemu, itu yang paling kita khawatirkan. Modelnya anak-anak itu kan selalu ingin ngerumpi, ingin kumpul-kumpul, ingin bercengkrama. Hal-hal yang seperti Pak Dr. Asep sampaikan, itulah yang mungkin. Nah, saya pikir dengan kerjasama kita semua, tentu dengan pihak orang tua, karena kalau hanya serahkan kepada sekolah, tentu akan sulit. Bagaimana orang tua menggantar dan menjemput tepat waktu, kemudian memberikan bekal kepada anaknya, jangan sampai dia diberikan uang jajan, karena bisa saja anak-anak nanti sambil mungkin mengambil curi-curi waktu nanti akan membeli sesuatu di sekitar sekolah dan lain-lain, itu akan tentu agak sulit kita kendalikan. Pada waktu ada wacana untuk membuka sekolah kembali, Pak Kepsek sempat mengundang orang tua pada saat itu? Kita selalu menggunakan, kalau kita di Madani selalu sosialisasi menggunakan Cloud X tadi itu. Karena kita maksimalkan, kita ada 2 paket Cloud X yang kapasitasnya 200 orang, selalu kita evaluasi pembelajaran dan lain-lain kita menggunakan pertemuan virtual. Karena benteng terakhir sebenarnya persetujuan itu dari orang tua begitu Pak. Artinya orang tua pun juga diajak virtual untuk menyetujui dan merespon apakah dibuka atau tidak. Nah, respon orang tua pada saat itu ada wacana ingin dibuka? Kalau kita menghitung persentasi, sebagian besar memang sudah menginginkan tatap muka, tetapi masih ada juga yang memberikan catatan-catatan, karena itu tadi mungkin kekhawatiran-kekhawatiran orang tua juga ketika sampai di sekolah, sehingga memang dari dinas juga kita diarahkan untuk buat semacam perjanjian bahwa ada kewajiban orang tua dan ada kewajiban sekolah. Nah, kewajiban sekolah ini kita sudah penuhi, tapi kewajiban orang tua itu yang harus kita sosialisasikan agar nyambung kebijakan tadi. Jangan sampai kita di sekolah saja yang diberikan beban, sementara orang tua lambat menjemput. Ketika lambat menjemput, peluangnya di situ anak-anak pasti akan ikut sama temannya atau lama lagi menunggu dan akan ketemu dengan teman yang lain, ya itu yang tentu akan jadi masalah juga. Baik, tapi secara responsif orang tua sangat merespon untuk pembukaan sekolah kembali. Ya. Pak Kepsek, artinya evaluasi selama 1 tahun dengan 2 aplikasi yang digunakan kerjasama dengan Telkom begitu, ini sebenarnya berjalan efektif dan efisien? Pak Kepsek, evaluasinya apa? Ya, sangat efektif dan efisien. Apalagi sekarang ini sudah ada Google Suite yang disediakan oleh kementerian, yaitu Belajar.id itu yang akun itu sangat luar biasa karena kapasitasnya tidak terbatas dan lain-lain, sehingga sekarang kita dorong anak-anak semua, kita sekolah kami adalah pertama melakukan sosialisasi agar semua anak-anak mengaktifkan akunnya, karena itu dibatasi bulan Juni ini kalau tidak aktif itu akan diblokir oleh kementerian.
Dan itu akan sangat rugi sekali karena yang akun biasa itu kapasitasnya mungkin dibatasi sekian, ada kapasitas yang terbatas. Tapi kalau akun yang disediakan oleh kementerian itu sangat tidak terbatas. Silakan mau download apa saja itu bisa diakses melalui Belajar.id. Pak Kepsek, saya pindah ke Pak Dokter. Pak Dokter, SMP Madani mengevaluasi pembelajaran daring sepanjang 1 tahun lebih berjalan efektif, efisien, Pak. Dengan bekerja sama begitu, Pak, dengan salah satu provider. Ya, bagaimana kemudian Pak Dokter melihat? Karena tidak semua mungkin sekolah punya hal yang sama begitu. Banyak sekolah yang kemudian juga ini mengevaluasi bahwa ini tidak banyak anak-anak atau peserta didiknya yang ikut atau turut andil begitu, Pak, ketika pembelajaran daring ini dilakukan. Ya, saya mengkategorikan SMP Madani itu grade-nya grade tinggi, grade yang sangat siap. Maka di level itu ada juga yang grade menengah, level middle, ada juga yang grade bawah. Nah, di Kota Palu, di Sulawesi Tengah, selayaknya memperhatikan yang grade bawah dengan grade yang menengah ini, Pak Efran. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai ada proses pendidikan yang berhenti, yang lag, yang ada kesenjangan seperti itu. Oleh karena itu proses pembelajaran harus tetap berlangsung apapun caranya, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang memprioritaskan keselamatan jiwa para siswa, tetap semangat belajarnya, dan kita perlu dukungan dari orang tua gitu. Nah, dalam dialog-dialog sebelumnya saya sudah kemukakan justru yang harus kita perhatikan adalah kalangan yang sekolah-sekolah yang belum siap secara infrastruktur, kemudian keinginan orang tua untuk tetap mukanya sangat tinggi, tetapi kapasitasnya terbatas gitu, sehingga itu menjadi perhatian kita semua dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau bicara tentang efisien efektif, memang pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini ukurannya adalah bukan efektivitas dan efisiensinya, tetapi adalah bagaimana mereka bisa proses belajar berlangsung saja sudah alhamdulillah gitu. Kalau kita lihat dari capaian kurikulum nampaknya belum. Dari aspek proses banyak sekali gangguan dari sisi internet gitu ya, terutama yang blank spot seperti itu, karena di Kota Palu masih banyak yang blank spot area yang susah sekali untuk akses internetnya. Oleh karena itu prosesnya bisa saja dengan grup di WhatsApp, di email, kemudian di grup-grup yang terbatas begitu, itu yang bisa proses pembelajaran. Nah, itulah yang nanti asinkronus pembelajaran itu bisa dilakukan gitu. Baik. Jadi banyak teknologi pembelajaran yang bisa dikembangkan dengan cara seperti ini, dan saya kira kreativitas guru sangat menjadi kunci. Baik. Pak Dokter, artinya ketika kita membanding-bandingkan satu sekolah dengan sekolah lainnya berbeda grade begitu, berbeda level begitu Pak ya. Mungkin SMP Madani kata Pak Dokter berada di grade yang atas begitu. Namun ada grade menengah juga dan grade bawah juga. Banyak blank spot yang juga diketemukan begitu. Harusnya ini menjadi tanggung jawab siapa begitu Pak yang kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kita tidak mengambil role-nya adalah SMP Madani, namun SMP atau sekolah lain yang ada di grade menengah dan grade bawah ini harusnya ditingkatkan gitu kapasitasnya. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Saya kira kalau pemerintah Kota Palu saya sangat mengapresiasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga sangat mengapresiasi. Pak Kadis Pendidikan Kota Palu, Pak Ansar Sutiyadi, saya kira sangat concern tentang itu untuk bisa menyiapkan persiapan pembelajaran yang daring seperti yang sekarang dilakukan oleh Madani gitu ya. Tetapi kembali lagi itu adalah tugas utamanya dari pemerintah gitu ya, pemerintah daerah. Tapi tidak cukup dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten gitu, tapi juga perlu dukungan dari orang tua. Nah, orang tua itu bentuknya apa? Tidak selalu dalam penyediaan infrastrukturnya, tetapi adalah mendorong supaya anak-anaknya tetap belajar. Itu yang utama. Kenapa? Karena dalam kondisi 1 tahun lebih tidak belajar ke sekolah, ada kerinduan dari para siswa, dan akhirnya abai dalam belajar. Itulah sebenarnya peran dari stakeholder kita, dari orang tua, dari para guru, dari pemerintah untuk menyiapkan. Nah, pemerintah tugasnya memfasilitasi dalam infrastruktur tadi, gitu ya. Artinya ini jadi satu mata rantai begitu yang harusnya ini saling membantu satu sama lain begitu Pak, guru, ada namanya sekolah, sinergi kebersamaan untuk bisa mencapai titiknya adalah bagaimana supaya anak tidak berhenti belajar. Itu aja kata. Baik Pak Dokter. Saya ke Pak Kepsek kembali. Pak Kepsek, saya sedikit pindah dulu Pak Kepsek, karena ini pun juga banyak menjadi sorotan begitu. Status dari SMP Madani, ini banyak yang kemudian mengatakan tarik ulur Pak. Yang harusnya kita tahu, ini dari tahun 2005 sebenarnya berada di bawah naungan provinsi. Ya, pada saat itu namanya adalah Sekolah Bersaraf Internasional atau SBI. Namun sekarang ini banyak kemudian juga isu-isu yang terkait ini akan dipindahkan ke kota begitu. Gimana kemudian tanggapan Pak Kepsek? Iya, memang isu-isu itu sering kami dengar, bahkan memang ini sudah jadi pembicaraan di kalangan teman-teman, karena memang juga semacam kegelisahan bagi kami juga.
Ya bayangkan kalau macam kami di SMP Madani itu hanya di situ-situ saja. Mau kemana enggak tahu karena hanya satu SMP yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kami bersyukur bahwa untuk saat ini di bawah PKPLK, ya kita merasa sementara itu biarlah berjalan dulu. Tapi tentu kita mendorong kepada pemerintah, kota dan provinsi agar komitmen untuk membangun Madani ke depan itu lebih baik. Apalagi ini momennya sangat luar biasa dengan pemerintahan yang baru, baik wali kota ataupun juga gubernur ya. Provinsi ya. Agar jangan kami ini dijadikan korban istilahnya. Kadang-kadang di satu sisi kadang-kadang ya tarik menarik seperti yang Bapak sampaikan kami rasakan. Karena memang kami tidak bisa pungkiri saat ini ada beberapa hal item yang memang di kota seperti sertifikasinya teman-teman guru, dana BOS itu adanya di dinas kota, sementara status kami di provinsi. Sehingga saya sering sampaikan bahwa ketika ada yang mempermasalahkan karena ada yang dulu mengatakan Kabupaten Madani, sekarang adalah istilah-istilah lain, saya mengatakan bahwa kami ini seperti anak yang lahir, tidak pernah meminta lahir dari kandungan siapa. Memang lahir sudah seperti ini. Jadi tolong jangan dipersoalkan, karena kami ini mendidik siapa? Anak-anak Kota Palu, anak terbaik Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah dari berbagai kabupaten yang sesuai dengan amanah sekolah itu ada sekolah memang milik seluruh warga Sulawesi Tengah, bahkan dari luar pun silakan. Sehingga kalau dipersoalkan statusnya tadi itu kami hanya ke depan kami berharap ada kejelasan, karena dengan status seperti tadi itu memang kadang-kadang ada hal-hal yang bersifat administrasi yang teman-teman menjadi kendala. Tapi dan itu terbukti Pak, administrasi ini akhirnya menjadi terbengkalai. Iya, bukan secara anehnya, misalnya ketika teman-teman mengurus sesuatu yang sifatnya administratif, termasuk mau pindah pensiun dan lain-lain, itu banyak halangan kan, karena kendalanya seperti tadi itu. Statusnya di provinsi, sementara banyak hal yang harus kami juga ikuti dengan aturan-aturan dinas kota. Jadi kami semua amanah dari teman-teman, mohon kalau memang harus tetap di provinsi, mohon Pemda khususnya memberikan aturan yang jelas. Ya, gitu, yang Pak, jelas. ketegasan. Kalau memang sudah ada Pergub luar biasa, Ibu Dr. Minani Nonci melalui PKPLK sudah memberikan beberapa jalan keluar. Tapi ini harus tetap didorong karena ini tidak tuntas sampai di situ. Karena secara nasional ada aturan SD SMP itu di bawah kabupaten kota. Baik, saya minta tanggapan dulu oleh Pak Dokter. Pak Dokter. Ya. Pak Dokter sudah mendengar isu ini, status SMP Madani yang sebenarnya ini di bawah naungan provinsi begitu Pak dari tahun 2005, namun 2 tahun belakangan ini tarik ulur antara kota provinsi. Pak Dokter sudah mendengar hal itu dan apa tanggapannya? Ya, setidaknya ada 3 hal ya catatan saya. Kalau berdirinya TK, SD, SMP, SMA Madani itu, sejarahnya kan itu karena ada prioritas untuk pengembangan mutu, prioritas di tingkat provinsi sehingga ada unggulan seperti itu. Nah sekarang sudah bergeser, penanganannya adalah di PKPLK atau pendidikan khusus, layanan khusus. Maka di sekolah-sekolah Madani itu dari TK sampai SMA itu ada yang namanya pendidikan inklusi. Nah pendidikan inklusi maka dia bisa terutama adalah yang cerdas istimewa, bakat istimewa. Bakat istimewa, betul. Nah oleh karena itu semuanya terbuka untuk wilayah kabupaten kota. Itu dari perspektif pengelolaan pendidikannya dari sisi akademik. Nah, yang harus kita perhatikan sekarang itu adalah catatan saya yang kedua, karirnya para guru di sekolah-sekolah Madani ini dari mulai TK sampai SMA. Guru ini kan tetap membutuhkan pengembangan karir, peningkatan karirnya. Bisa dia mutasi, bisa dia pensiun, bisa dia naik pangkat dan segala macamnya. Nah, pengelolaan dari sisi GTK ini, guru dan tenaga kependidikan ini kan di tingkat kabupaten kota. Untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA. Ya, ini lebih bisa di stressing. Kalau SMA nggak ada masalah, tapi itu bisa di stressing oleh nanti bidang PKPLK bekerja sama dengan Kota Palu, terutama adalah prioritas untuk pengembangan karir para gurunya, tenaga pendidikannya, para laborannya. Itu yang harus di tingkat kabupaten kota atau di tingkat kota lah kalau sekarang posisinya di pemerintah Kota Palu. Tapi kalau dalam pengelolaan, misalkan dia menerima siswa dari Kabupaten Parigi Motong yang punya IQ-nya tinggi, boleh dong dia masuk ke Madani seperti itu. Dia punya bakat olahraga, misalkan masuk ke situ sehingga nanti masuk ada semanornya untuk di SMA-nya. Dan itu adalah untuk bakat khusus seperti itu. Tapi dari aspek tadi pengembangan karirnya, itu yang sekarang harus dibahas lebih detail seperti itu. Baik, Pak Dokter, artinya antara provinsi ataupun juga kota ini biarkan SMP Madani begitu harusnya ada ketegasan dan kejelasan begitu ke depannya, Pak Dokter ya? Ya, terutama adalah saya merespon sekali, sangat mengapresiasi ini ke teman-teman guru yang memiliki karir yang bagus gitu ya.
sehingga dia bisa dimutasi, bisa di ini, sehingga bisa leluasa bergerak, dan itu pengembangan karir sebagai tenaga pendidik bisa juga Baik. angkat, dan itu diurusnya kan di kota. Baik, Di kita akan melihat begitu perkembangan selanjutnya, Pak. Apakah masih akan di bawah naungan provinsi ataupun juga kota begitu, Pak. Dr. Asep Mahfud, terima kasih pengamat pendidikan dari UNTAR sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Evan. Terima kasih, Pak Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, artinya menurut Pak Dokter begitu, Pak Supriyadi, ya banyak faktor yang harus di-stressing nantinya begitu, Pak. Ya. Kapan kemudian hal ini sebenarnya harusnya bisa clear begitu, Pak? Ya, kalau di tingkat kami sebenarnya kan harusnya fokus bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Seharusnya untuk urusan-urusan status sekolah, bagaimana pembiayaan dan penyediaan GTK di sana, harusnya itu bukan di ranah kami. Karena harusnya dengan fokus kami itu mudah-mudahan Madani ke depan bisa lebih melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas. Baik, cerdas istimewa itu Bakat. untuk akademik dan bakat istimewa untuk minat dan bakat. Bakat, ya. Baik, Pak Kepsek, pembelajaran daring, sekali lagi kita bisa simpulkan kita masih harus menunggu instruksi dan Ya. keputusan dari pemerintah pusat. Apa yang kemudian treatment-treatment yang akan terus dilakukan, Pak? Karena memang treatment SMP ini mungkin agak sedikit berbeda begitu dengan Ya. SMA. SMP harus dikawal oleh orang tuanya ketika mungkin belajar begitu, Pak, kelas 7, 8, dan 9. Apa yang akan dilakukan oleh SMP Madani? Ya, untuk ke depan kita sudah menyiapkan beberapa alternatif, ya seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, mungkin akan ada pembelajaran blended atau apa, karena untuk kalaupun diberikan izin untuk tatap muka pada bulan Juli nanti, tentu tidak semuanya, sehingga anak-anak yang di rumah pun harusnya ada penanganan, sehingga kita tetap menggunakan aplikasi-aplikasi minimal Classroom dan lain-lain, beberapa aplikasi yang bisa menjamin anak tetap bisa mengakses pembelajaran, karena itu tadi bahwa pandemi ini bukan alasan untuk tidak belajar. Kami selalu mengatakan bahwa kita tetap ingin melahirkan anak berkualitas, walaupun tadi banyak halangan dan hambatan di masa pandemi, tapi mudah-mudahan sekolah bisa menjadi semacam memberikan teladan kepada anak-anak bahwa kita harus tetap belajar, karena pandemi ini adalah memaksa kita untuk beradaptasi dengan keadaan, sehingga jangan gara-gara kondisi ini terus kita tidak belajar. Baik, yang dituntut sekarang Pak Kepsek adalah life skill, Pak. Artinya kecakapan hidup begitu ya. Bagaimana kemudian Pak Kepsek bersama jajaran GTK lain yang ada di SMP Madani untuk ya kita tidak pikirkan dulu kurikulum, kita tidak pikirkan dulu akademik hard skill, tapi soft skill anak-anak mengerti akan pandemi ini, menjaga kesehatan dan keselamatan harus mereka bisa implementasikan, Pak. Iya. Selain kita tetap melakukan sosialisasi kepada anak-anak, jadi kita banyak memang memberikan pembelajaran terintegrasi mengenai pandemi ini. Terus tadi juga kita tetap fokus bahwa seperti life skill yang sudah kita tanamkan dari awal, anak-anak harus tetap mampu minimal dalam hal penguasaan IT, termasuk aplikasi-aplikasi kita paksa untuk bagaimana supaya bisa mengaktifkan tadi akun pembelajaran yang disiapkan kementerian, kemudian bagaimana mengakses beberapa aplikasi pembelajaran. Termasuk juga kita tetap tidak berhenti untuk anak-anak bagaimana supaya tetap bisa mengembangkan kepercayaan dirinya melalui presentasi-presentasi. Ya, tentu itu yang paling penting ya, karena ini seperti Pak Asep sampaikan tadi, ini kesehatan dan keselamatan jadi prioritas. Baik. Kesehatan dan keselamatan jadi prioritas. Pak Kepsek, terima kasih sudah berbagi bersama kami tentang pembelajaran daring dan kemudian juga kejelasan apakah SMP Madani akan tetap di provinsi atau di kota begitu, Pak. Nanti kami akan terus memperbarui informasinya. Pak Dr. Asep juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui media Zoom tadi dari luar studio TVRI Sulawesi Tengah. Dan inilah menjadi akhir dialog kami, pemirsa. Sekali pembelajaran daring kita belum bisa pastikan kapan akan berakhir dan kemudian kapan PTM terbatas ini akan dimulai. Kita tunggu saja apa yang kemudian menjadi regulasi dan keputusan dari pemerintah pusat untuk kita lakukan bersama demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Saya Julius Efrain pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa.